Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Selmi Afrilia dengan NIM C1L02410013. Saya dari mahasiswa jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Di sini saya akan menganalisis kesalahan bahasa yang terdapat pada baliho atau spanduk promosi. Nah, video kali ini yang saya buat untuk memenuhi tugas akhir bahasa Indonesia yang diampu oleh dosen Dr. Irma Setiawan SPD MPD. Nah, produk yang saya analisis pertama yaitu kalimat yang pertama yaitu gerbang ditutup. Nah, seperti gambar di atas ini, kalimat gerbang ditutup mengandung kesalahan dalam penggunaan awalan di. Menurut kaidah ejaan yang disempurnakan, ketika di digunakan untuk membentuk kata kerja pasif, awalan tersebut harus digabung dengan kata dasarnya, sehingga menjadi satu kata, bukan dipisah. Jadi bentuk yang benar adalah gerbang ditutup. Yang kedua, kalimat yang kedua yaitu mohon pintunya ditutup kembali. Nah, mengandung beberapa kesalahan yaitu penggunaan huruf kapital yang tidak konsisten pada kata tutup. Yang seharusnya ditulis dengan huruf kecil menjadi ditutup karena merupakan kata kerja pasif yang sudah mengalami imbuhan dan harus ditulis serangkai, bukan terpisah ditutup. Selain itu, struktur kalimat ini kurang tepat secara tata bahasa karena kata kerja pasif harusnya digabungkan. Oleh karena itu, kalimat yang benar dan baku adalah mohon pintunya ditutup kembali. Nah, kalimat ini sudah tepat dari segi ejaan, tata bahasa, dan penggunaan huruf kapital, serta penyampaian permintaan dengan jelas dan sopan. Lanjut, kita ke gambar ketiga dengan kalimat es bubur kacang ijo Madura. Mengandung beberapa kesalahan jika dianalisis berdasarkan ejaan yang disempurnakan dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama adalah kata es bubur, merupakan penggabungan dua kata yang seharusnya dipisah menjadi es bubur. Karena menurut KBBI dan Kaidah Bahasa Indonesia, kata benda majemuk yang terdiri dari dua kata berdiri sendiri harus dipisah kecuali sudah menjadi satu istilah baku atau dikombinasikan dengan tanda hubung. Yang kedua, kata ijo secara baku menurut KBBI adalah hijau. Ijo adalah bentuk dialog atau bahasa daerah yang tidak sesuai dengan bahasa baku. Jika ingin mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang benar dan formal, kalimat tersebut sebaiknya ditulis es bubur kacang hijau Madura dengan huruf kapital hanya pada awal kata yang merupakan nama diri Madura dan kata pertama kalimat jika di awal kalimat. Namun jika penulisan huruf kapital semua digunakan untuk tujuan desain, branding, dan penekanan media atau misalnya spanduk atau logo, hal itu dapat diterima sebagai gaya penulisan meskipun secara tata bahasa formal tidak dianjurkan. Lanjut kita ke gambar keempat yaitu kata praktek. Sering membingungkan karena ada dua bentuk yang mirip yaitu praktek dan praktik. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kaidah ejaan yang disempurnakan, bentuk yang baku dan disarankan untuk digunakan baik sebagai kata benda maupun kata kerja adalah praktik. Kata praktik berarti pelaksanaan atau penerapan suatu ilmu atau keterampilan. Misalnya dalam kalimat dia sedang praktik kedokteran. Sementara itu, bentuk praktek dianggap sebagai variasi penulisan yang kurang tepat dan tidak dianjurkan dalam tulisan formal atau akademik, meskipun sudah sering ditemukan dalam bahasa sehari-hari. Oleh karena itu, untuk menjaga kesesuaian dengan standar bahasa Indonesia yang benar, sebaiknya menggunakan kata praktik dalam sebuah konteks penulisan. Nah, kita lanjut ke gambar kelima, yaitu dengan kalimat Rp 10.000. Mengandung beberapa kesalahan penulisan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pertama, simbol mata uang rupiah yang benar adalah Rp dengan huruf kapital R dan huruf kecil P tanpa tanda titik setelahnya. Sehingga penulisan Rp salah karena ada titik yang tidak perlu. Yang kedua, tidak boleh ada spasi antara simbol dan angka nominal. Jadi penulisan yang benar adalah Rp 10, bukan Rp spasi 10.
Oke, yang ketiga, angka nominal sebaiknya ditulis menggunakan angka dan dipisahkan ribunya dengan tanda titik, bukan menggunakan kata ribu setelah angka. Jadi untuk nominal Rp10.000, penulisan yang benar adalah Rp10.000 tanpa spasi dan tanpa titik setelah Rp. Jika menulis dengan huruf, sebaiknya tulis dengan lengkap sebagai Rp10.000 tanpa disingkat. Dengan demikian, penulisan yang tepat sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Rp10 atau Rp10.000. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.